Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Pipin Ardianti. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan pusat. Baik, yang pertama ada pengertian dari NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang dikenal dengan negara kepulauan atau Nusantara. NKRI terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman ras, budaya, suku, agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin di dalamnya yaitu biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahasan yang kedua yaitu upaya atau cara untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Baiklah, yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai terkandung dalam butir-butir Pancasila. Yang kedua yaitu menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, yaitu dengan kita dapat selalu utuh dan terjaga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan usaha pertahanan negara. Adapun peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di rumah diantaranya yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai di antara kelompok keluarga. Yang ketiga yaitu menolong anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Yang keempat yaitu menjaga kerukunan dalam keluarga. Selanjutnya yaitu peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sekolah. Yang pertama yaitu belajar dengan tekun. Yang kedua, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga yaitu berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Dan yang keempat yaitu menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada peran serta warga negara dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap sesama, tenggang rasa. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling. Dan selanjutnya yaitu peran serta warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu bersikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Yaitu yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menghindari sifat primordialisme, etnosentrisme, dan chauvinisme. Yang selanjutnya itu turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepanitiaan negara. Dan yang terakhir yaitu memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Baik, pembahasan selanjutnya itu pengertian Perpu tingkat pusat dan daerah. Istilah peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu merupakan ciptaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, yaitu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti perundang-undangan. Dalam pasal 22 ayat 2 menyebutkan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan ayat yang ketiga menyebutkan jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Selanjutnya yaitu pengertian Perpu tingkat pusat, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden yang disebabkan oleh kepentingan yang memaksa dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Perpu tingkat daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan hanya berlaku untuk daerahnya sendiri, di mana kedudukan Perpu tingkat daerah lebih rendah daripada kedudukan Perpu tingkat pusat. Contoh peraturan tingkat pusat yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap
atau penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan terhadap perbuatan curang. Dua yaitu undang-undang tentang perpajakan, dan yang ketiga yaitu undang-undang tentang lalu lintas. Yang terakhir yaitu contoh peraturan tingkat daerah, yaitu peraturan tentang larangan merokok. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 118 garis miring Menkes garing miris PB garis miring 1 garis miring 2011 tahun 2011 nomor 7 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta peraturan daerah yang salah satunya peraturan daerah Kota Bandung nomor 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada pasal 23 ayat 1 yang menyatakan tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, di dana angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga untuk berikutnya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.